Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Wisnu Saputra dengan NIM 201221019. Di sini saya akan memberikan ringkasan singkat dari bab 2 mengenai difabel dalam Al-Quran. Dari bab ini, ada 3 alasan mengapa tema ini menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Yang pertama, adanya label negatif serta mitos-mitos yang dilekatkan pada difabel, misalnya istilah cacat dan kutukan dari Tuhan atas apa yang diperbuat oleh para pendahulunya. Yang kedua, Al-Quran hadir dalam bentuk kritik sosial terhadap realitas sosial yang berkembang saat itu. Contohnya, merombak kebiasaan masyarakat Madinah yang makan secara terpisah dari orang pincang, sakit, dan buta. Difabel juga menempati posisi mulia ketika Ummi Maktum menjadi penyebab Allah menegur Rasulullah. Yang ketiga, Al-Quran menjelaskan segala hal yang dibutuhkan umat manusia, petunjuk dan rahmat, atau memberikan kebaikan. Konsep difabel dalam Al-Quran. Kebanyakan ungkapan terkait difabel dalam Al-Quran lebih bersifat figuratif atau kiasan bagi orang-orang yang mendurhakai Tuhan. Pluralitas merupakan konsep yang sangat mendasar dari eksistensi manusia. Dalam sebuah riwayat diceritakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut seseorang yang menderita kelainan mental dengan istilah majnun yang berkonotasi menghina dan merendahkan. Adapun ide tentang pluralitas juga tergambar dari gagasan bahwa kualitas seseorang diukur sesuai dengan kemampuannya. Penyebab disabilitas dapat dikelompokkan menjadi faktor genetik, penyakit kronik, dan hukuman bagi pelaku kejahatan. Spirit Al-Quran mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Adapun sudut pandang dari teologis, tubuh dianggap sebagai sebuah amalan dari Tuhan. Faktor ketiga yaitu hukuman bagi pelaku kejahatan. Seperti contoh, hukuman potong tangan pada pelaku pencurian. Adapun penjelasan dari hasanah dan sayyi'ah. Hasanah yaitu dukungan berupa kemapanan dan kesehatan, sedangkan sayyi'ah yaitu kemalangan seperti halnya bencana alam dan lain-lain. Adapun poin-poin yang harus digarisbawahi terkait dengan pandangan bahwa disabilitas merupakan bentuk hukuman. Yang pertama, generalisasi pemahaman tentang keterkaitan antara disabilitas dengan orang yang melakukan sebuah dosa adalah sebuah kesalahan fatal. Yang kedua, kendati disabilitas dipandang sebagai bentuk hukuman. Yang ketiga, disabilitas sebagai bentuk hukuman seharusnya dianggap sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap hambanya ketimbang kemurkaannya. Disabilitas yang dialami seseorang juga bisa mengurangi dosa dan menghindarkan diri dari hukuman. Dan yang keempat, seseorang tidak akan mengalami disabilitas sebagai akibat dari dosa yang telah dilakukan oleh orang lain. Adapun hal-hal yang kerap dilekatkan dengan disabilitas selain menebus dosa, yaitu mencari pahala dan mengangkat derajat. Disabilitas juga sebagai bentuk ujian keimanan seseorang yang mana merupakan salah satu tema sentral dalam Al-Quran. Adapun kata-kata yang sering digunakan untuk menggambarkan konsep disabilitas yaitu fitnah, mihnah, tamhis, ihtila, dan imtihan. Secara makna yang artinya memberikan bukti dan ujian. Adapun sikap positif Al-Quran terhadap difabel
yaitu Al-Quran memberikan akomodasi khusus sehingga mereka dapat beribadah seperti orang lainnya. Adapun penjelasan dari handicap, yaitu difabel netra, kecelakaan atau kehilangan salah satu anggota tubuh, pincang, dan orang sakit. Adapun larangan dari Al-Quran, yaitu Al-Quran melarang untuk mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang, karena alkohol dan obat-obatan terlarang lebih berbahaya apabila dikonsumsi oleh ibu hamil dan bisa menyebabkan disabilitas pada janin. Di lain sisi, Islam juga mengajarkan bahwa untuk menikah dengan yang bukan kerabat dekat, tujuannya untuk menghindari disabilitas bawaan sejak lahir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ringkasan materi bab 1 terkait dengan difabilitas dalam Al-Quran. Setiap tanggal 3 Desember, masyarakat dunia memperingati Hari Penyandang Cacat Internasional. Dan pada tahun 2006, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyepakati konvensi untuk melindungi hak 650 juta manusia difabel sedunia. Istilah difabel merupakan singkatan dari kata differently abled yang artinya orang yang berbeda kemampuan. Dalam hal ini, istilah pertama kali digunakan yaitu lame, kemudian crippled, handicap, disable, dan terakhir differently abled. Penjelasan mengenai eufemisme adalah seperti gelandangan menjadi tunawisma, pelacur menjadi pekerja seks komersial, dan menjadi wanita pekerja seks. Dalam penjelasan WHO menyebutkan bahwa difabel atau disability adalah sebuah istilah umum untuk menunjuk seseorang atau mereka yang mengalami impairment atau kelemahan atau kerusakan, activity limitation atau keterbatasan aktivitas, dan participation restriction atau keterbatasan partisipasi. Dalam hal ini juga, impairment adalah kehilangan atau ketidaknormalan fungsi tubuh atau jiwa seseorang. Activity limitation adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi seseorang dalam menjalani aktivitas akibat mengalami impairment. Sedangkan participation restriction adalah problem-problem yang dihadapi oleh seseorang dalam keterlibatannya di berbagai lapangan kehidupan. Dalam bentuk kata kunci difabel dari istilah impairment, yakni kelemahan atau kerusakan fisik dan mental yang berakibat terhambatnya aktivitas pribadi dan sosial yang bersangkutan. Dalam padanan kata Arab yang dekat dengan pengertian tersebut ialah mu'ak, ma'ok, dan mu'wak. Pengertian difabel, disability, atau penyandang cacat bukan hanya yang bersifat fisik saja, tetapi juga non-fisik. Terdapat 3 kosakata dalam Al-Quran yang digunakan untuk menunjuk manusia, yaitu basyar, insan, dan annas. Basyar merupakan manusia seperti yang kita kenal, memiliki bangun tubuh yang sama, makan dan minum dari bahan yang sama, ada di alam ini yang meruang dan mewaktu, dan terkait dengan hukum alam. Basyar juga merupakan permukaan kulit, kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat bertumbuhnya rambut. Insan yaitu merupakan keistimewaannya sebagai khalifah dan pemikul amanah, predisposisi negatif dari manusia, dan proses penciptaan manusia. Al-Nas yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan karenanya bersifat horizontal. Disabilitas fisik dan cacat moral mendapatkan 5 kosakata yang diasosiasikan dengan disabilitas.
yaitu yang pertama a'ma, tunanetra. Al-a'ma yang berarti yang buta, karena seakan-akan ada yang menutup matanya sehingga tidak dapat melihat. Yang bodoh karena seakan-akan ada yang menutup hati dan pikirannya sehingga tidak dapat berpikir. Al-umyah yakni kesesatan karena kebenaran itu tertutup. Al-ummiyah yakni kesombongan karena buta akan hakikat diri. Yang kedua yaitu ahkam, artinya tunawicara yang bersifat satu, sifat orang yang mendustakannya ayat-ayat Allah. Yang kedua, sifat yang paling hina di sisi Allah karena tidak mau mengatakan sesuatu yang benar. Yang ketiga, orang kafir yang dihalau pada hari kiamat. Yang ketiga yaitu samam atau asam yang artinya tunarungu, bisa dikatakan sebagai hilangnya rasa pendengaran atau kelainan pada pendengaran sehingga tuli tidak bisa mendengarkan apapun. Yang keempat ialah a'raj yang artinya tunadaksa, bisa dikatakan sebagai pincang, yaitu cacat tubuh akibat tangga yang menyangganya, yaitu kaki tidak kuat menopang tubuh di atasnya karena terlalu lemah dan kaku. Yang terakhir ialah sufaha yang artinya tunalaras dan tunagrahita, digunakan sebagai kat satu, orang yang membodohi diri sendiri. Dua, memandang baik terhadap pelanggaran agama, misal membunuh anaknya sendiri. Yang ketiga, suka mengolok-olok orang lain. Yang keempat, melampaui batas. Yang kelima, lemah akalnya. Yang keenam, yang ketujuh, tidak mampu memahami hikmah di balik peristiwa. Yang kedelapan, anak yatim yang belum balik. Dan yang kesembilan, membuat sesuatu yang melanggar aturan. Itulah tadi ringkasan materi atau ringkasan singkat dari bab 1 dan bab 2, yaitu difabilitas dalam Al-Quran dan difabel dalam Al-Quran. Mungkin itu saja ringkasan materi dari bab 1 dan bab 2 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.